Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 12 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 7 fakta di balik penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas di Universitas Patimura. Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Mulai dari rapat mahasiswa yang memanas, aksi penikaman yang salah sasaran, hingga demonstrasi yang berujung pembakaran fasilitas kampus. Seluruh peristiwa itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum dan masyarakat Maluku. Berikut 7 fakta yang terungkap di balik insiden penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura. Yang pertama, penikaman berawal dari rapat mahasiswa yang memanas. Peristiwa berdarah tersebut bermula dari rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura pada 27 Februari 2026. Rapat yang seharusnya menjadi forum diskusi akademik justru berubah menjadi perdebatan panas antar kelompok mahasiswa. Situasi kemudian memicu aksi saling pukul di area parkiran gedung B Fakultas Ekonomi. Keributan tidak berhenti di dalam kampus. Bentrokan berlanjut hingga keluar area kampus, tepatnya di kawasan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Yang kedua, korban adalah mahasiswa FEB Unpati, mahasiswa yang menjadi korban penikaman. Diketahui bernama Datu Husein Letsoin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Korban mengalami 2 luka tusuk di bagian punggung kiri dan pinggang kiri akibat serangan menggunakan pisau dapur. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RSUP Lemena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Fakta yang ketiga, pelaku ternyata teman korban sendiri. Penyelidikan polisi mengungkap fakta yang mengejutkan. Pelaku penikaman bukan berasal dari organisasi mahasiswa lain sebagaimana sempat beredar di publik. Pelaku justru merupakan teman korban sendiri, yakni Moksen Madubun, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Patimura. Kasat Reskrim Polresta Ambon, Andro Yuan Eli menjelaskan, tersangka telah ditangkap setelah penyelidikan intensif selama 5 hari oleh tim gabungan kepolisian. Fakta yang keempat, penikaman terjadi karena salah sasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan penikaman dalam kondisi emosi setelah mendapat kabar bahwa saudaranya dipukul saat keributan mahasiswa. Tersangka kemudian mengambil pisau dapur dari kamar kosnya dan menuju lokasi bentrokan untuk mencari pihak yang diduga memukul saudaranya. Namun dalam situasi kacau saat bentrokan di kawasan Rumah 3, tersangka justru salah sasaran dan menikam korban yang ternyata merupakan kenalannya sendiri. Fakta yang kelima, Tribuners, aksi demonstrasi berujung pembakaran fasilitas kampus. Beberapa hari setelah insiden penikaman, situasi di kampus kembali memanas. Aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026 yang digelar kader Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura berubah menjadi kericuhan. Sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, massa aksi diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di lingkungan Fakultas Ekonomi dan kemudian membakarnya. Api dengan cepat melahap bangunan tersebut dan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi. Rekaman kejadian itu kemudian viral di media sosial. Fakta yang keenam, Tribuners, kampus laporkan 15 mahasiswa ke polisi.
Insiden pembakaran fasilitas kampus tersebut akhirnya berujung pada proses hukum. Pihak kampus melalui Wakil Rektor 3, Nur Aida Kubangun, melaporkan 15 mahasiswa ke polisi. Laporan itu dibuat di SPKT Polresta Ambon dengan nomor LP-B-240-2026-SPKT-Polresta Ambon-Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon, Janet Luhukai, membenarkan laporan tersebut dan mengatakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lingkungan FEB Unpati. Akibat kerusuhan tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Fakta yang ketujuh, konflik kampus terjadi meski sudah ada kesepakatan damai. Ironisnya, kericuhan di kampus terjadi hanya beberapa hari setelah adanya kesepakatan bersama terkait insiden penikaman mahasiswa. Kesepakatan itu ditandatangani pada 28 Februari 2026 dan disaksikan oleh Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabesi, serta Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa penikaman merupakan tindak kriminal murni dan seluruh pihak sepakat mendukung proses hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban kampus. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi justru semakin memanas hingga berujung pada aksi perusakan fasilitas kampus. Rangkaian peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang dialog akademik justru berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Ada junior nih. Masih keluar saja, walaupun dua. Kalau nonton langsung video, biar kalau ada kejadian apa, karena ini sudah. Ya ini serabi nih. Informasi berikutnya, Tribuners, 10 jam 20 menit, Agustinus Theodorus dan 3 pejabat lainnya diperiksa terkait kasus UP3. Agustinus Theodorus selaku kontraktor PLT Kadis PU, Abraham Jaolat, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jedit Huwae, dan Inspektur Pembantu 4 Desi Sabono menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Rabu 11 Maret 2026. Ketiganya diperiksa terkait skandal hutang pihak ketiga atau UP3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2009 hingga 2025. Agustinus Theodorus selaku kontraktor pemilik UP3 terbanyak yang semuanya diduga melalui prosedur tidak sah. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dan baru selesai pada pukul setengah 9 malam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Agustinus tidak berkomentar banyak, walaupun ditanyakan banyak hal dari rekan-rekan media. Ia hanya mengatakan nanti di dalam saja. Sementara dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum ada komentar apapun. Diketahui Tribunal penyelidikan kasus ini dimulai dengan pemeriksaan sejumlah saksi sebagai langkah awal menelusuri proses pekerjaan fisik serta aliran dana proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Dalam penyelidikan tersebut, sejumlah nama mulai disorot, termasuk Bupati KKT Riki Jawerisa serta kontraktor Agustinus Theodorus alias AT. AT disebut pihak yang paling banyak mengerjakan proyek yang kemudian menjadi dasar klaim utang
pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Kasus UP3 ini berawal dari sejumlah pekerjaan fisik sejak tahun anggaran 2019. Maksud kami 2009. Pembayaran utang tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan perdata Agustinus Theodorus terhadap Pemda KKT. Meski demikian, pembayaran seharusnya dilakukan dengan syarat melengkapi seluruh dokumen kontrak sebagaimana direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta pendapat hukum Kejati Maluku. Namun faktanya, sejumlah proyek yang diklaim sebagai dasar pembayaran utang diduga tidak melalui proses lelang maupun kontrak resmi. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain penimbunan areal pasar Omele Saumlaki senilai 72,68 miliar. Berikutnya pekerjaan cutting Bukit Bandara Matilda Batlayeri sebesar 9,1 miliar, peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar Omele sebesar 4,64 miliar, serta pembangunan 3 unit pasar sayur senilai 1,39 miliar. Informasi yang dihimpun menyebutkan sebagian proyek tersebut diduga dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa prosedur pengadaan yang sah. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan pemeriksaan di KKT pada 2022. Belum diketahui berapa jumlah kerugian secara pasti dari kasus tersebut. Namun tentu penyelesaian kasus ini dan kejelasan kasus sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Mudik Lebaran, ASDP Ambon tambah trip dan siapkan 11 kapal feri. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon memastikan kesiapan armada menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebanyak 11 unit kapal feri disiapkan untuk melayani sejumlah lintasan penyeberangan di wilayah Maluku. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Syamsuddin Tanasi mengatakan, seluruh armada dan pelabuhan yang dikelola ASDP dalam kondisi siap beroperasi. Untuk wilayah Maluku Tenggara, 3 kapal disiapkan melayani sejumlah rute. KMP Tanjung Madelahar melayani lintasan Tual, Tayando, dan Kur, Tual Holat Banda Eli, serta Tual Elat. Kemudian KMP Lobster melayani rute Tual, Purkesui, Tual, Dobo Lamira, Dobo Benjina, dan Dobo Serwatu. Sementara KMP Temi melayani lintasan Tual Kaimana, Fak Lobo, dan Tual Larat. 8 kapal lainnya beroperasi di wilayah Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. KMP Danau Rana melayani rute Pulau Buru, Namlea, Masarete. KMP Layu melayani lintasan Wailei, Ume Putih. Sedangkan KMP Samandar melayani rute Wai, Ume Putih, Nalahia, dan Kota Masohi. Selain itu, 1 kapal juga disiapkan untuk melayani lintasan Galala menuju Namlea. Khusus lintasan Hunimua Waipirit, ASDP menyiapkan 4 kapal, yakni KMP Rokatenda, KMP Trubuk, KMP Inalika, dan KMP Erana. Lintasan ini juga diperkuat dengan 2 kapal tambahan dari PD Pancakarya. Ia memperkirakan puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 17 Maret 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, ASDP menerapkan skema operasional seperti pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru. Jumlah perjalanan kapal atau trip ditingkatkan dari 13 menjadi 17 trip, dengan fokus utama pada lintasan Hunimua Waipirit. Selain itu, waktu tunggu kapal di pelabuhan juga dipercepat. Dari sebelumnya berkisar 1,5 hingga 2 jam, kini dipangkas menjadi 1 jam.
Jika terjadi lonjakan penumpang, waktu tunggu bisa dipersingkat hingga 45 menit. Syamsuddin turun mengingatkan penumpang agar memperhatikan aturan keselamatan di dalam kapal, termasuk bagi penumpang yang merokok agar tidak menimbulkan potensi bahaya kebakaran. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi jadwal maupun lintasan pelayaran. Untuk pelabuhan sendiri, kami kelola 4 pelabuhan yang milik ASDP, yaitu Pelabuhan Galala berpasangan dengan Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Hunimua berpasangan dengan Pelabuhan Waipirit. Untuk armada sendiri, kapal itu ada 11 kapal. 3 kapal di Maluku Tenggara, yaitu KMP Tanjung Madlahar, lintasannya Tual Tayando, Kur, Tual Holat, Banda Eli. Itu lintasannya memang sangat padat, dan Tual Elat. Sementara KMP Lobster itu Tual Kur, Kesui, Tual Dobo Kaimana, Tual Dobo, Dobo Lamerang, Dobo Benjina, Dobo Serwatu. Itu lintasannya juga sangat padat. KMP Temi sendiri yaitu Tual Kaimana, Fakpak, Lobo, dan Tual Larat. Sementara 8 kapal di wilayah Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. KMP Danau Rana di Pulau Buru, Namlea, Masarete. Sementara KMP Layur, Wailei ke Ume Putih. Samandar dari Wai, Ume Putih, Nalahia sampai ke Kota Masohi. Sementara 1 kapal yaitu jadi pantauan yang selalu ramai di lintasan Galala Namlea. 4 kapal kami yang kami siagakan di Hunimua Waipirit, karena Hunimua Waipirit menjadi pantauan skala nasional. Jadi sana tetap 4 kapal dan ditambah dengan 2 kapal dari perusahaan daerah. Ya. Jadi situ ada 6 kapal. Jadi Pancakarya. Iya. Youth Festival Vibes di Sekolah Citra Kasih berlangsung apik, sarana refleksi hingga ruang kasih. Sekolah Citra Kasih atau SCK Ambon kembali menggelar Youth Festival. Kegiatan rutin usai semester ini memberikan ruang bagi siswa untuk refleksi diri. True North, Trusting God in a Wild World didaulat jadi tema, melibatkan 110 siswa mulai jenjang kelas 7 sampai 9 SMP dan telah berlangsung selama 3 hari, mulai dari 9 hingga 11 Maret 2026. Hari pertama dan kedua, para siswa mengunjungi 5 stand dengan sejumlah permainan yang mengarahkan siswa akan ketuhanan. Selanjutnya, hari ketiga, orang tua dan wali dihadirkan dengan tujuan membangun emosional kekeluargaan. Pantauan tribunambon.com Rabu 11 Maret 2026, para siswa hadir dengan warna baju berbeda mewakili regu.
sedangkan orang tua hadir dengan warna baju didominasi putih. Permainan hingga lomba pun dilakoni siswa yang melibatkan juga orang tua. Ada lompat suit, membuat menara dari sedotan, dan juga jembatan bola. Diakhiri menuangkan kekaguman siswa kepada orang tuanya melalui tulisan. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh kasih. Ketua Bidang Acara Janet mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi bagi siswa pada satu semester yang telah dilalui. Juga untuk pengingat akan Tuhan di saat mereka sedang berada dalam kebimbangan. Lanjutnya, beberapa kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan seperti Wild Bible Adventure, Tundra, Sticky Scripture, Imagination Staycation. Usai kegiatan, para siswa didoakan oleh orang tua mereka secara pribadi sambil berpelukan penuh kasih. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki orang tua, berkesempatan hadir juga ikut didoakan. Guru olahraga kita. Untuk tahun ini kita punya tema yaitu True North, dengan tema panjangnya itu adalah True North, Trusting God in a Wild World. Kenapa kita ambil temanya seperti itu? Ya, kita sadari di kehidupan anak yang sudah semakin terpapar oleh media sosial, mereka pasti punya banyak godaan atau banyak sekali tantangan yang akan mereka hadapi. Nah, kira-kira kalau mereka menghadapi godaan, tantangan seperti itu, mereka harus pergi ke arah mana atau ke tujuan mana? Maka sesuai dengan tema, kita ingin bahwa anak-anak itu bisa memiliki satu tujuan pasti, dan kemanapun mereka pergi, bahkan mereka mencoba untuk berlari mencari pilihan mereka masing-masing. Mereka punya Tuhan yang selalu ada dan menjadi tujuan satu-satunya dan terutama. Kayak begitu. Tribuners, kabar baik, THR ASN Pemda Maluku Tengah bakal cair pekan ini. Kabar baik untuk aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah Maluku Tengah. Pasalnya, tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri 1447 Hijriah dijadwalkan cair pada pekan ini. Demikian disampaikan PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Tengah, Labayena, melalui Kasubit Verifikasi Pengujian SPD dan Perintah Membayar Jauda Tuanani, Rabu 11 Maret 2026. Saat dikonfirmasi awak media, Tuanani menerangkan proses pembayaran THR secara sistem. Pihaknya menunggu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan regulasi baru diterbitkan per tanggal 10 Maret 2026. Regulasi dimaksud yakni Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Tuanani menyampaikan berdasarkan PP tersebut, maka pembayaran THR disalurkan kepada PNS, CPNS, dan P3K penuh waktu. Penyaluran THR ASN diperkirakan jatuh pada tanggal 12 Maret sampai dengan 13 Maret. Diakui saat ini peraturan Bupati atau Perbup penyaluran THR telah berproses untuk ditandatangani.
Tuanani menyebut template daftar gaji telah dibagikan ke OPD untuk penyampaian surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM. Setelah SPM diterima BPKAD, maka pihak BPKAD akan melakukan verifikasi untuk menertibkan SKUD. Tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai capaian, sehingga seluruh pimpinan OPD harus bertanggung jawab langsung atas ketepatan waktu dan kejujuran dalam evaluasi akan memperkuat langkah kita untuk membangun pemerintah. Tahun ketika melakukan pencegahan jabatan, apakah akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berapa banyak yang kemudian dipersiapkan untuk di rolling atau diganti begitu? Nanti akan tahu dengan sendirinya. Apa yang kawan mungkin untuk konflik sosial yang terjadi di Liang, Pak? Sebab ASN itu pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang saya banggakan. Secara sistem kan kita menunggu peraturan itu kan baru didapat kemarin. Nah, setelah peraturan itu dapat, kita bikin lagi perbu untuk proses pembayaran. Nah, perbupnya sudah sementara dalam proses, tinggal ditandatangani. Lalu daftar gajinya juga hari ini kita sudah berproses sampai dengan malam. Template-nya juga kita sudah bagi ke OPD. Setelah itu dibagi ke OPD respon untuk penyampaian permintaan SPP, SPM. Setelah disampaikan ke Ketum, lalu Ketum prosedur untuk verifikasi lalu terbitkan SPBD-nya. Tahun ketika melakukan pencegahan jabatan, apakah akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Tribuners Pemda Malteng siap gelontorkan 47 miliar untuk THR dan gaji 13 PNS, CPNS, dan P3K penuh waktu. Pemerintah daerah Maluku Tengah menyiapkan anggaran sekitar 47 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR atau gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara pada Maret 2026. Penyaluran THR tersebut bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan menjadi kabar baik bagi ASN di lingkup Pemda Maluku Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Ambon, tahapan pencairan THR diperkirakan mulai pekan ini setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 pada 10 Maret 2026. THR tersebut akan diberikan kepada PNS, CPNS, dan P3K penuh waktu. Hal itu disampaikan PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Maluku Tengah, Labayena, melalui Kasubit Verifikasi Pengujian SPD dan Perintah Membayar Jauda Tuanani pada Rabu 11 Maret 2026. Menurut Tuanani, penyaluran THR ASN diperkirakan berlangsung pada 12 hingga 13 Maret 2026. Ia menambahkan, Perbub terkait penyaluran THR saat ini tengah diproses untuk ditandatangani. Template tersebut selanjutnya digunakan oleh OPD untuk pengajuan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagai bagian dari proses pencairan THR. Pemerintah daerah harus hadir tanpa syarat yang memberatkan. Demikian pula pelayanan administrasi harus terus dilakukan dengan cara yang cerdas. Di berbagai wilayah masih memerlukan perhatian serius. Tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai capaian, sehingga seluruh pimpinan OPD harus bertanggung jawab langsung atas ketepatan waktu dan kejujuran
apakah akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berapa banyak yang kemudian dipersiapkan untuk di rolling atau diganti begitu? Nanti akan tahu dengan sendirinya. Apa imbauan mungkin untuk konflik sosial yang terjadi di Liang, Pak? Sebab ASN itu pemerintah Kabupaten Maluku Utara yang saya banggakan. Pujian. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.